Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Mas Husain. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah, para ajengan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Rama Kyai Haji Dairoti ingkang tansah kula hormati nulinjih, ingkang kawula catung barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Rama Kyai Haji Latif ingkang tansah kula hormati nulinjih, ingkang kula catung barokah ilmunipun. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Yaya Siman selaku pengasuh Mushola Nurul Hikmah ingkang tansah kula hormati nulinjih, ingkang tansah kula panggih. Wabil akhos dumateng para ukhtinal karimah, para ibu nyai saking pondok pesantren Al Azhar ingkang tansah kula hormati nulinjih, ingkang kula catung barokah ilmu ugi barokah doanipun. Wabil akhos kepada pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama anak cabang Langgonsari ingkang tansah kula hormati nulinjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos kepada sadayana para ajengan, para kiai, para ibu nyai ingkang boten saged kala sebat asma karimipun saestu, boten ngirangi raos pangabin kawula ingkang kala pundi-pundi ingkang kula taati nulinjih, ingkang tahati hormatan. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Langgonsari, wabil akhos kepada Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Kapolsek yang dalam hal ini diwakili Bapak Babin Kamtipmas dan seluruh keluarga besar jajaran sektor Kecamatan Langgonsari, Bapak Endang Ramil atau yang mewakili dari Koramil Kecamatan Langgonsari ingkang tansah kula hormati nulinjih, ingkang kula muliakan. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Waringin Sari, wabil akhos kepada Ibu Kuswanti selaku Ibu Kubu Kepala Desa Waringin Sari beserta jajaran pemerintah desa Waringin Sari, Bapak Sekdes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMB, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Waringin Sari. Muga-muga berkah pangkat menjadikan maslahat dan menambah manfaat, amin Allahumma. Wabil akhos kepada sahibul bait, panjenenganipun keluarga besar dari PT Putra Cilegon Baut, Bapak Haji Rasikun, Ibu Hajah Marni Singarepan Bayarinong. PT Putra Cilegon Baut dan seluruh keluarga besar Bapak Haji Rasikun. Kalau singarep bayari malah kelalen. PT Putra Cilegon Baut, Bapak Haji Rasikun, Ibu Hajah Marni dan keluarga besar Jamaah Mushola Nurul Hikmah dan keluarga besar Muslimat Ranting Waringin Sari. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge sedaya keluarga besar muslimin muslimat Waringin Sari. Mudah-mudahan para agnia dermawan donatur keluarga besar muslimat Waringin Sari tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, pun paringi sehat panjang yuswa, ingkang manfaat ingkang barokah sumrambah dumateng kita para jamaah, amin Allahumma.
Wabil akhos kepada keluarga besar Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Waringin Sari. Wabil akhos kepada pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama yang kami hormati dan yang kami muliakan, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang Banser yang kami hormati, rencang Garfa ingkang kula muliaken, Jamiah Qosidah ingkang kula hormati, Ibnu IPPNU Karang Taruna Ikatan Remaja Masjid Musola wonten Waringin Sari. Wabil akhos kepada seluruh keluarga besar saking Linmas lan Karang Taruna Desa Waringin Sari kang kula banggaken. Wabil akhos kepada semua yang hadir wonten ing menika majelis, yang berdiri ngadeg boten keduman panggenan, boten keduman senek jajan, mudah-mudahan tetap keduman kaberkahan, keduman pitulungan, keduman kerahmatan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi terandulit malampir mampir nyi perlet-perlet gerandong ora condong banaspati ilu-ilu rapada milu semingkir kabeh rawe rantas malang putung pengajane tuntas makin Banser njaluk tiambung garwane kiambak sedaya ingkang hadir wonten menika majelis, yang berdiri nantung ngadeg muga-muga imane sing jejeg, sing pada lungguh lenggang gliasah calik, mudah-mudahan sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit muga-muga ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dipun paring sehat wal afiah, dipun paring giroh semangat ibadah. Allahumma. Para bapak haji, bu hajjah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken ul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata rahmat lan karunianipun Gusti Allah menawi dibandingaken kali harta yang kita kumpulkan tentu lebih besar rahmat lan karuniane Gusti. Maka hari ini ayat Quran makin niki melatar belakangi jamaah Mushola Nurul Hikmah ngawontenaken yaumul ijtimai bersama muslimat Nahdlatul Ulama se-Kecamatan Langensari adalah saking cintane kali Kanjeng Nabi kita dipun paringi rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, ditambahi ihsan sehingga belum masuk Rabiul Awal tapi tetap semangatnya luar biasa. Sepina wali tepuk tangan dulu dong kangge keluarga besar muslimin muslimat wonten Waringin Sari yang keprok utangna lunas kabeh. Amina keras berarti utangna seueur. Mudah-mudahan rezekina nu barokah. Amin Allahumma. Mendung belum tentu hujan, yang PDKT belum tentu jadian, yang pacaran belum tentu kepelaminan, yang jomblo belum tentu kesepian. Jadi kira-kira ngaji sareng warga masyarakat Waringin Sari nanti selesai jam sabaraha Ibu? Kakak? Jam hiji? Jam 2? Jam 2 sore? Masya Allah. Saya naik jam 10 kurang 1/4. Nanti turunnya jam 2 sore. Berarti sholat duhurnya 2:30. Modelnya orang Waringin Sari. Kalau zuhur ke asaran, asar ke maghriban. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Allahumma. Kita datang ke dunia dalam keadaan yang sama. Kullu mauludin yulatu 'alal fitrah. Kita datang ke dunia dalam keadaan nusae, maka kita pulang ke ngarsane Gusti Allah harus dalam keadaan radiyatan mardiyah, harus dalam keadaan nusae oge. Kula panjenengan sadaya datang ke dunia dalam keadaan nu selamat, maka kita pulang ka ngarsana Gusti Allah harus dalam keadaan bin qalbin salim, harus dalam keadaan nu selamat oge. Maka ternyata kita sama-sama hidupnya sarwa-sarwa ibadahna, sarwa puasana, sarwa zikirna, tapi ternyata nanti hasil akhir akan berbeda-beda. Sarwa
Hapunten pisan ibu. Dia masih dalam tahap belajar bahasa Sundana. Mbok jadi sapa uli wong Sunda. Nek uli wong Sunda dina-dina mangane sampu. Sarwa ibadahna, sarwa hirupna, tapi nanti hasil akhirnya akan berbeda-beda. Ibaratnya begini, akhinal kiram, Romo Kyai Haji Dairobi punya ratusan santri. Ternyata dari ratusan santri, ayah santri nu paling kesayangan. Sebut saja santrinya Kyai Dairobi ada dua nu kesayangan, namina Wasito sareng Kuswanti. Ini kan buat contoh wae Bu, biar ngajina bisa tersampaikan. Dari ratusan santri, ada dua santri kesayangan, namanya Wasito sareng Kuswanti. Satu ketika Romo Kyai Haji Dairobi bilang kepada santrina, Neng, apa Akang? Akang, Neng, panjenengan sadayana parantos ta'alum di pondok pesantren Abi. Maka panjenengan sadayana giliran meluruh ilmu ono ing masyarakat, kari ngurik-ngurik ilmu di masyarakat. Sumangga. Maka besok kalau sampai anu jadi santri, walaupun cuman punya santri 2 orang, tetap diulang. Bahasa Sundanya diulang, naon? Apa? Diuruk. Belum mati udah diuruk dulu. Kakak, diuruk. Sampean sadayana terjun ke masyarakat punya santri 10, silahkan diuruk. Punya santri 2, tetap mangga diuruk. Gak punya santri yang diuruk saha, anak dan istri sendiri. Itu ciri-ciri santri nu langgengake ngaji. Jadi walaupun sampean sadayana di masyarakat santri kok baru sautik, tetap kudung langgeng ke ngaji. Sendiko dawuh Kiai, akhirnya para santri pulang ke rumah, masing-masing tetap pada langgeng ke ngaji, tetap nguruk, ngawuruk para santri. Dan ternyata alhamdulillah Pak Kiai Wasito, Pak Wasito alhamdulillah dari DKL Dewan Kemakmuran Langgar Nurul Hikmah, alhamdulillah Ibu Kuswanti jadi kuwu santri, alhamdulillah. Dan ternyata Pak Wasito nu jadi santri terus jadi petani di masyarakat. Alhamdulillah setiap harina nandur Cilacap nyebute buding. Cara orang Sunda kan sampun. Sampuna buat keramas, Bu. Tapi kalau muntul apa ya bahasa sini? Rubi jalan. Kakak? Mantan. Saya ngucap sampu agak aneh Bu. Jadi saya ngucapnya mantan lainnya. Jadi ternyata Pak Wasito dari petani ya jadi santri, nandur sampu, oge nandur mantang. Setelah nanam mantang, akhirnya mantang dipanen, dipilah mantang nu
anu paling sae dan ternyata dimasukkan ke dalam karung. Buat apa? Ternyata buat angkat soan ke rumahna akhirnya kiram Romo Kaji Tairobi. Sampai di rumahnya Kaji Tairobi, Assalamualaikum. Kaji Tairobi jawab, Waalaikumsalam. Wasito. Lama pisan teh ngaji ka dia ente soan kunaon Wasito. Enggeh Kiai, niki kula lagi belajar jadi petani, kula niki kula gawa mantang sakarung mbok pilih batu dikolek kali para santri. Iya merepoti temen ya Wasito. Gimana sekarang? Tetap ngaji di masyarakat? Alhamdulillah Kiai, saya juga masuk dalam keluarga besar DKL Nurul Hikmah. Alhamdulillah jamaahna seueur walaupun ngajina di pedalaman anggone ngisor wit kelapa. Tapi alhamdulillah Kiai lagi nyuwun tabarokah ngalah barokah. Moga-moga kula sakeluargi saged derekaken masyarakat ngaji wonten inggene Nurul Hikmah. Ya. Moga-moga sing barokah. Ngobrol nah selesai. Akhirnya Pak Wasito pamitan bade wih kagumi. Iya. Punten Kiai, kula badhe pamit heula. Sale lagi sampun sonten. Aja gugupan bali Wasito. Arep tak pamit karo mamake bocah. Akhirnya Ki Haji Tairobi ke dapur mamitaken Wasito karo Pak Punyanyi anu ayang Mbak. Iya Abah. Nang dapur anak panganan apa ya mak? Panganan betul nonton daharan nopo-nopo Pak. Paling gewingi nih kok kajirasikun gawa wedus. Abah kan jarang ngarit Pak, mengurus santri kon malah ngarit. Ini paling nih kontene wedus. Anggere wedus diparina karo Wasito kepriwe ya Bu? Ibu ikhlas mboten? Nggih ikhlas Pak. Kata Wasito nggih santri kesayangane Abah. Monggo wedhuse dibetokaken karo Wasito nggo utuk Pak. Ikhlas mak ikhlas Pak. Akhire temenan tuh Abah Yai Kaji Tairobi ngendikan kali Wasito. Wasito, ki ngana wedhus digawa bali nang sampean. Kowe karungmu sing isi muntul mau diwek naring nyong, monggo diisi karo suket. Nggo pakane iku wedhus. Estu napa Bah? Niki mendong nggih kula. Temenan aku ora pernah lombo, Kiai kon lombo. Saestu Abah. Seneng banget Pak Wasito pulang sambil nyangking wedhus. Ora seneng kepriwe angkat sowan bawa mantan, pulang bawa wedhus. Enak. Angkat bawa mantan. Kurang kompak. Angkat bawa mantan, bali gawa wedhus. Ngarep musala urung ya. Pak Wasito seneng banget dong. Angkat gawa mantan, bali gawa wedhus. Cangking pas lagi bali seneng banget sekawane perjalanan karo solawatan. Di perjalanan ketemu sama Kuwu Kuswanti. Buku tanya sama Pak Wasito, Kang Wasito nembe sekang pasar kewan apa? Pasar kewan. Mboten buku. Kula niki nembe sowan saking daleme Kiai guru kita. Jebule Romo Kaji Tairobi sayang banget karo para santrine. Bayangin Kuwu Kuswanti, saya angkat sowan bawa mantang sakarung, pulangna diuli-uli wedhus. Temenan apa Wasito tenan Bu. Kuwu Kuswanti terus ngitung. Mangkat gawa mantan, bali gawa. Aku kudu melu sowan.
Orang hitung kepriwe wong rong periode jarene rong bakti, Bu. Akhirnya buku Kuswanti langsung ke pasar sembako, beli sembako sama mobil pick up. Di sini mobil pick up nyebutnya naon, Bu? Hah? Kolbak. Tapi nggak pakai kol-kol lagi, kolbak. Buatan kolbak biasa. Ternyata buku Kuswanti langsung beli sembako sama mobil kolbak, dibawa soan ke dalam Romo Kiai Haji Robi. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Kus. Aku krungu sampean dadi kuwu nanggone maringing sari. Apa bener Gus? Alhamdulillah Kiai, barokah doanipun panjenengan kula nggih santri, kula nggih kuwu alhamdulillah. Tapi niki kula dituntut teng masyarakat dadi walaupun kuwune wadon, walaupun santri dadi kuwu katokan. Roknya masih basah ya Bu. Niki supaya kula nggone nyambut gawe kerja nang masyarakat, wong kula niki digaji nang masyarakat Kiai. Dados kula nggih kedang abdi teng masyarakat. Oh ya ora apa-apa kadang mereka tokan sementara ini. Angger nang omah karo aku berkatokan. Ya apa bagus. Aku seneng walaupun santriku dinantina ngaji bab fikih, ngene ngaji kitab salaf insyaallah nglodhok. Muga-muga ana sing mewakili kang santriku dadi nang pemerintahan. Muga-muga sing hasil maqasidana ngene dadi kuwu-kuwu sing bawa manfaat, kuwu sing bawa barokah, sing bawa kemakmuran. Amin Allahumma. Amin. Nggih. Atur nggih nggih. Alhamdulillah, bikin nembe cerita sembako sama mobil pick up. Langsung dipun paringi wetang sebaki penuh matur mbah nuwun sangat alhamdulillah. Matur mboten usah matur mbah nuwun sangat, kula jarang ngombe isin dititeni. Matur mbah nuwun sangat, Ibu Kaji matur mbah nuwun yang manjing. Niki 3 botol tapi beningan kabeh. Mboten ngopi. Matur banun sangat Bu Muslimat. Niki ngertos kula keringete mandang deleweran sampai mbok nganti blobor celake, terus langsung dipun paringi wedang cai. Matur semasun sangat Bu Muslimat, respect cepat saking keluarga besar Muslimat, tepuk tangan dulu dong. Sangat niki kayaknya gerwedange telu kan ngajine tambah suwe sampai jam 2 sore. Betulan ibu-ibu kuat jam 2 sore kuat. Bapak-bapak sanggup, bapak-bapak sanggup, ibu nak kuat, saya nggak ikut-ikutan. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, tak sanggawa manfaat, tak sanggawa barokah. Amin Allahumma. Buku Kuswanti langsung bilang, ngapunten Kiai, makanya saya sowan karena saya sudah jadi dipilih 2 periode, maka ini saya sambil tabarukan gawa sembako sama mobil kolbak. Alhamdulillah ya Allah ngerepoti sampean kuwu Kuswanti angger gawa sembako sama mobil pickup ya malah aku dadul bengkok bisik sampean. Boten napa-napa Kiai, sudah saya niatkan untuk kangge sawan ya. Matur nuwun, muga-muga tambahin barokah. Ngobrol. Setelah ngobrol selesai, kuwu Kuswanti pamitan wih ka bumi. Kiai hapunten pisan, niki kula badhe pamit rumiyin. Monggo dhisik Gus. Aja gugupan balik Kuswanti, arep pamit nang karo biyunge bocah. Kiai Haji Robi langsung pindah ke dapur, bilang sama punyai, ayang embeb di dapur ayah naon ya.
Iya kok, ternyata si Kuwukuswanti bawa sembako sama mobil kolbak. Masakan kolbaknya kosong, orang kita setitik mana dikawani jajan. Akhirnya punya imang suling ngapunten mbah, dapurnya di kosong sangat. Kalau ini waktu siji-siji nih bikin kawak nari wasito, ya paling kayak ini mantang sih di kawak wasito. Ya kepremanin ya mak, anak nih mantan yang anak tiga warna mantan, ketimbang kol pakai kosong, awakmu ikhlas mak, angger mantangnya tiga warna si wasito, lo ikhlas kok nggak termantan. Akhirnya anu kus, ke anu mantang sekandi, anak tiga bali bakal dikolak karo bojomu. Akhirnya Kuwukuswanti ngucap batin, oh ya apa-apa. Pada jane orang balik modal. Mangkat gawa sembako sakol. Kurang kompak. Mangkat gawa sembako sakol. Bali nenggawa. Kalau secara teori matematika rugi nggak? Rugi, tapi ternyata Kuwukuswanti paham walaupun mantang mungkin nilainya di mata Allah lebih barokah mantangnya ketimbang weduse. Maka ternyata manusia sarua hidupna, sarua ibadahna, tapi nanti hasil akhir kita sowan tengarsane Gusti Allah hasilnya beda-beda. Tergantung dari niatna. Ibarat anak-anak kita nu sekolah di SD di SMP, sarua seragamna, sarua pelajarana, sarua guruna, tapi kenapa hasil akhir aya nu ranking hiji, aya nu ranking 2, aya nu ranking babar belas ora ulia anak. Karena ternyata memang kelapa satundun ya ora kembar kabeh. Ana sing kelapa kiring, kelapa dari, kelapa kopior, kelapa gabuk, para maning kelapa gerpudut. Maka kula panjenengan sadaya, nah hadir di dia majelis diajak menjadi orang-orang beruntung. Saha orang-orang nu beruntung? Orang nu beruntung eta kehidupan sekarang harus lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Jangan sampai tiap hari ngaji malah jadi orang nu celaka. Saha orang nu celaka, kehidupan sekarang malah lebih buruk dari yang kemarin. Jangankan jadi orang nu celaka, jadi orang merugi wae jangan sampai. Saha orang-orang nu merugi, kehidupan sekarang masih sama kayak yang kemarin. Masa udah 78 tahun Indonesia merdeka, masa sudah 1445 Hijriah kok masih punya prinsip aku masih seperti yang namanya rugi. Maka ternyata tiap hari kita napas, tiap hari kita hirup, secara tidak langsung umur kita memang bertambah, tapi ternyata nikmat kesempatan hidup di dunia ia berkurang. Rambutnya putih, udah waktunya mulai meripate lamur, isper karo kubur, untune ompong, wis enggal ngerong. Tapi nu sepuh-sepuh jangan kecil hati, nu muda-muda jangan sombong, jangan kemaki. Sebab ternyata kanjeng Nabi titip pesan sama kita, jaddidis safina fa innal bahra amik wa khuzizata kamilan fa innas safara ba'id. Buku Kuwukuswanti manggut-manggut kayak ngerti artinya. Maaf ya buku Kuwukuswanti, 2 kali ketemu ya bukus. Ya kemarin kan acara di tasyakuran bikin musola, bikin masjid ya. Ya bikin musola, alhamdulillah. Sekarang ketemu deh, hapunten pisan bu, nanti pulangnya bawa mantang sakolbak. Jangan tersinggung ya buku, nanti amplopnya saya bagi dua. Ya buku amplopnya saya izin. Kalau anak Nabi Muhammad
Kanjeng Nabi titip pesan sama Abi Dhar, jadidis safina fa innal bakhra amik wa khusisata kamilan fa innas safara ba'id. Perbaikilah perahumu karena lautan ini sangat dalam. Cari bekal yang banyak karena perjalanan kita masih sangat jauh. Ternyata yang namanya kula panjenengan sadaya, nah dititipi pesan disuruh mencari sangu kondandani perahu. Sebab kalau sudah ketemu dengan 1445 Hijriah, mestinya kepingin ketemu dengan 1446 Hijriah. Kalau sudah ketemu dengan 78 tahun Indonesia merdeka, mestinya kepingin ketemu dengan 79 tahun Indonesia merdeka. Maka kula panjenengan sadayana dititipi pesen supaya golek sangu. Sebab ternyata fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal mencabut nyawa, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan walaupun cuma sesaat. Namanya pati, datanya tidak disangka, tidak terduga. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri, bisa? Atau saya keri jenengan duluan, mangga? Ikhlas saya. Maka ternyata kulan jenengan sedoyo kenderek kali Kanjeng Nabi supaya jadi orang yang mastatotum. Saya ulang, mastatotum. Kalau bisa ngukur diri kita sendiri, ya diri kita sendiri, Bu. Yang bisa membaca kemampuan kita, ya diri kita sendiri. Sebab man arafa nafsih arafa rabbih. Kalau kita bisa membaca dengan kemampuan kita sendiri, berarti kita bisa membaca dengan apa kekarepane Gusti Ilahi Rabbi. Maaf punten, Bu. Zaman sekarang kan banyak orang memaksakan kehendak. Tidak ada niat saya membanding-bandingkan status strata sosial di masyarakat. Tapi terkadang ada orang yang memang gak sadar diri. Masuk kategori kita sugihkah? Apa malah kita masuk orang fakir? Apa masuk orang miskin? Apa jangan-jangan kategori orang mudu'afa? Siapa itu wong sugih? Sugih itu belanja sehari buat beli beras, beli minyak goreng, kebutuhan dapur, bayar listrik, stor arisan, ngangoni bocah sekolah. Ternyata satu hari jatah belanja 300.000 rupiah. Kalau jatah belanja sehari 300.000 cukup apa luwih? Cukup apa luwih? Luwih. Ya Allah. Wong wadon maringin sari ora bisa diajak kompromi. Saya iya, Bu, lagi ngebelain sampean. Supaya jatah belanjanya sampean ki ditambahi. Bener-bener. Berarti muslimat Waringin Sari, muslimat Pak PAC Langen Sari ternyata jujur, qanaah, nerimo ing pandum bahkan solihah. Tepuk tangan dulu. Mantep. Jadi 300.000 sehari lu ya? Ya udah, saya turunin dikit. 200.000 jatah belanja sehari cukup apa lu? Ah, cukup. Oke, 200.000 cukup ya. Masih lebih juga. Subhanallah. Jenang dalam kita hari apa? Mantap. Oh dong sampu. Ya Allah, berarti nanggone Waringin Sari rajut be kena dipangan ya. Mantep tahu rajut itu. Rajut itu gapura. Orang gapuranya orang sini ternyata dari pohon sampul. Berarti kan gotong rajut be bisa dimam nang kene, Masya Allah. Ya. Jadi 200.000 satu hari itu terlalu banyak. 100.000 cukup.
Cukup. Akurat. Kejar karepe apa muslimat. Wong wadon niku pancen aneh-aneh banget anjir. Perempuan itu memang 86% mikirnya pakai rasa, Bu. Emosionalnya itu tinggi. Beda sama laki-laki. Orang laki-laki dianugerahkan oleh Allah secara ilmu psikis 86% mikirnya pakai logika. Maka terkadang ayah bapak-bapak naik motor tapi nggak tahu tujuannya kemana. Hanya cuma utut-utut nang pinggir jalan di usaha apa main. Apa masang slot bayang gergigian. Na'udzubillahimin. Makanya punten, rata-rata wong sinting, rata-rata wong edan ki lanang, Bu. Rata-rata wong gelok lanang. Karena memang 86% wong wadon mikire pakai rasa, wong lanang 86% mikirnya pakai logika. Inilah kenapa di dalam Islam otoritas talak itu mutlak dipegang oleh seorang suami. Karena laki-laki kalau marah mesti rata-rata diem. Soalnya megang talak. Kalau suami kok marahnya cerewet itu bahaya. Memegang talak, maka rata-rata laki-laki jengkel, nesu, marah itu diem. Kalau ada laki-laki marah kok ngecomprang kayak knalpot bocor, itu perlu dipertanyakan kelanangannya. Lanang temenan apora, lanang cerewet lagi lemes. Beda sama perempuan. Kalau perempuan secara ilmu psikis 86% mikirnya pakai rasa. Jadi emosionalnya tinggi. Dari 100% badan perempuan, 10%-nya tulang, 10%-nya daging, dan 80%-nya lagi adalah amarah yang meluap-luap. Jadi kalau istri lagi marah, suaminya saja bingung membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumatera. Makanya perempuan gak megang talak, istri gak megang talak. Soalnya kalau megang talak bahaya. Orang lagi gak megang talak aja, lagi pasea, kalah debat aja mintanya cerai, pekat bikin pekat. Itu nggak megang talak, kalah debat mintanya cerai, pekat lagi Pak. Suaminya udah megang piring, udah syukur istrinya nggak ditabok. Si lanangnya piring masih waktu nantang pateni sekali itu pateni Pak. Syukur alhamdulillah piring ora dibanting. Sing wadon kan busung-busung ada paten nyumpenya paten. Tapi walaupun perempuan gak megang otoritas talak, tapi kalau ada seorang suami menyalahi peraturan sirah taklik, dia telah melanggar dari hak kewajiban seorang suami. Seorang perempuan boleh menggugat cerai suaminya. Na'udzubillahimin. Makanya kenapa janda cerai mesti rata-rata sugih. Soalnya apa orang kuat dikuat-kuatna, gawa gas LPG kuat, dandani gedeng bocor, pinter menekit kelapa bisa kesan berbledek wis urip. Inilah kenapa ada organisasi di Nahdlatul Ulama namanya Muslimat. Muslimat ini tidak hanya kita untuk berorganisasi, tapi kita berorganisasi mengurai stres dengan tentunya pakai syariat, nganggo aturan supaya nopo kita nggak kuper. Kita berorganisasi tapi tetap pakai aturan. Maka kula pangastoyo, maaf kalau ada muslimat yang belum pakai seragam tapi kepingin ikut ngaji, dirangkul terlebih dahulu. Karena memang maaf punten, kemampuan orang itu berbeda-beda. Kadang mau buat beli seragam muslimat, ternyata mau beli seragam anak dulu. Membocai itu dadi wong kabeh langkah sing dadi cempek. Sembar kuliah nomor loro aliyah nomor telune MTS, urung senang pondok, urung senang MI, urung sing arep disunati. Wis brengosen bar disunati barengan. Butuhannya warna-warna. Maka kalau ada ibu-ibu rumah tangga
kepingin ngaji rutinan dirangkul dulu tuh walaupun belum pakai seragam. Makai tili lambat laun piyambake paham. Ada yang ngucap iya seragam kan cuman pakaian. Bentar dulu, organisasi itu harus ada aturan yang ditaati. Salah satunya adalah pakai seragam. Fatayat adalah perempuan NU usia antara 25 sampai usia 45 tahun. Itu namanya fatayat. Tapi kalau muslimat antara umur 46 sampai usia lansia. Jadi kalau ayah di dia Waringin Sari, ibu rumah tangga umurnya 49 tahun masih pakai seragam fatayat, itu namanya fatayat kadaluarsa. Fatayat expired. Memang seragam hanya sekedar pakaian, tapi kan harus ada satu kesepakatan, aturan yang ditaati. Antaranya adalah seragam. JP3M contoh, betul Bu Nyai? Ada seragam yang harus memang ditaati supaya apa? Ini namanya organisasi, nggak cuma hanya sekedar kumpul-kumpul wae. Maka kula panjenengan sadayana di dia majelis dibentuk menjadi ibu rumah tangga no solihah, seorang ibu nu siap mendidik anak-anaknya di zaman degradasi moral yang begitu luar biasa. Maka kalau ibunya seorang muslimat, ibunya seorang fatayat, mesti putra-putrinya adalah santri, bahkan IPNU IPPN. Tepuk tangan dulu dong. Bu, ini lanjut sampai jam 2 sore. Soalnya nih saya nerima amanah dari panitia. Amanah ini disampaikan kepada masyarakat. Soalnya punten pisan, kemarin saya ngaji di Bojong Kantong, narik infaknya itu katanya terlalu siang. Jadi duitnya habis buat beli jajan pentol. Saya dikritik supaya lebih gasik narik sodakoan. Ini pantesan ada titipan amanah rada panjang ini dari panitia. Amanah dari panitia. Mohon izin, mohon waktu, saya mohon ikhlasnya panjenengan untuk menyampaikan amanah. Amanah dari panitia dan keluarga besar muslimat PAC Kecamatan Langun Sari. Begini amanahnya. Mumpuni wede kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok mau teman ya? Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar Waringin Sari dan keluarga besar muslimat PAC Langan Sari, para ahliya donatur terutama PT Putra Cilegon Baut dan Jamaah Mushola Nurul Hikmah. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ikut merewangi bahasa planet mana tuh? Dalam rangka ikut merewangi sodakoh jariah kenceleng, sorban kenceleng, duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya begitu, cuma kebablasan bacanya. Hapunten pisan Bapak Ibu, ini panjenengan sadayana rawuh di dia majelis nu kaping hiji silaturahim, yang kedua kangge pengaosan, nu kaping tilu badhe dimintai ikhlasin hate memberikan sodakoh infak jariahna. Kira-kira kalau diajak sodakohan ikhlas ente? Betul? Ikhlas. Tapi tenang, sodako iya bukan untuk mengganti dana pengajian hari ini, bukan untuk nambahin amplop mumpuni, tapi mutlak untuk kemaslahatan muslimat Langan Sari. Ngaten nggih Bu? Jadi apunten sangat, ini sodakonya akan dimulai dulu dari saya. Saya nggak mau pulau perintah-perintah trok apa meni jaluk. Soalnya napa tanggone kitab Sirul Asror, kitabnya Syabdul Qadir Al-Jailani, meminta-minta hanya untuk makan makruh hukumnya. Tapi sodakoh nu paling sae nyaeta sodakoh buat nyambung hirupna orang. Tetangga panjang ayah jompo lansia, umahnya gubuk reot gak punya anak, dan panjenengan ngasih sembako
bentuk sembako buat makan seminggu. Nah, itu sodakoh nu paling saya. Tapi yang meminta-minta hanya untuk makan, makruh hukumnya. Jadi saya tidak meminta, tapi saya ngajak. Ngajaknya ini juga bukan untuk mangan, tapi untuk kemaslahatan muslimat. Jadi mangga panjenengan sadayana nanti persiapan aja Bu ngerogosak dompet. Yang nggak bawa dompet utang dulu sama tetangga sebelah. Besok kalau ketemu sarutangin. Bapak-bapak silakan mangga merogos sakatok. Oh, Pak Haji sarungan berarti ora katokan ya silakan. Serogoh-rogoh silakan. Ini asisten saya jilbab pink. Walaupun asisten saya yang nyemplungin ke kotak infak, tapi kan duitnya nyong. Kan mau jangan salah paham, jadi saya kasih tahu dulu. Monggo kotak infaknya persiapan, nanti Nabi baca sholawat, kotak infaknya muter. Yang pertama itu untuk kemaslahatan muslimat lanang istri. Mangga sesuai dengan kemampuan. Mastatoktum. Panjenengan yang sugih ya ngasihnya sesuai dengan tarafnya wong sugih. Yang pas-pasan, jangan memaksakan kehendak. Nu jadi soang telurnya segede telur soang. Nu jadi bebek telurnya segede telur bebek. Nu jadi ayam telurnya segede telur ayam. Yang jadi manuk darah ya gede sendok manuk darah. Sing jadi manuk piit gak usah memaksakan telurnya segede telur soang. Karunya itu sampai dobolen sesuai dengan kemampuan. Mangga milih mau jadi soang apa jadi piit? Jadi soang apa jadi piit? Jadi piit apa jadi soang? Jadi soang. Mentalnya orang waringi sari, mental wong bunghar. Mental wong sugih, cita-citanya kepingin jadi soang. Mangga, soang adalah telur nu ukuran paling gede. Berarti duit ukuran paling gede 100.000. Soang 100, bebek 50, ayam 40, manuk darah 30. Berarti manuk piit bira-bira. Ya caronge ewu, gelange dinggo kabeh. Kalian ini segeong-geong. Kalung dawane tekan budel. Masa nggo kemaslahatan muslimat tak 2000. Isin karo budele. Angga kotak infak sudah muter, mun monggo si Nabi baca sholawat sesarengan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbanya tetap keliling, ngajinya dilanjut untuk efisien waktu. In ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Sesuai dengan ngendika Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang sedekah digambarkan oleh Allah seperti nandur biji hiji, tukulnya pitu. Bareng wis tukul pitu, setiap tangkai mangke cabangnya 100 dikali 7 sama dengan 700. Masih ditambah janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala kangge sinten kemawon ingkang padha senang sedekah. Allahumma amin. Allahumma amin. Saya yakin jenengan hadir wonten mriki insyaallah makom derajatnya lebih mulia ketimbang mumpuni. Biar ingin wae tenang naon. Saya ulang. Insya Allah makom derajatnya panjenengan lebih tinggi, lebih dhuwur, lebih mulia ketimbang mumpuni. Ini mboten napa-napa sing banter mawon. Kenapa makom derajat panjang lebih mulia ketimbang saya? Karena panjang rawuh teng mriki majelis Bu, modalnya banyak. Bayar bensin, bayar rombongan mobil kolbak. Kolbak orang gawa mantan. Sampai tadi saya lihat punten Pak Kiai, saya lihat ayah dump truck. Di parkiran ayah dump truck. Ngusungi menungsa. Berarti turunnya nggak lewat hiji-hiji, langsung suntek bae nganggo hidrolik. Pin bayar, diusungi truk bayar, masya Allah Bu.
nganggo dam truk, kolbak, mobil pick up, sampai motor pribadi yang jalan kaki durung putane njaluk es cilok pentol ditariki parkiran isi disariki sedekah. Makom derajat jenengan lebih mulia ketimbang kula. Kenapa lebih mulia ketimbang saya mungkulilah? Produksi mriki jelasan sing amplopi. Bisa jadi mungkin niat panjenengan lebih tulus ketimbang saya. Mungkin niatnya panjenengan lebih suci ketimbang kula. Maka saya betul-betul derek bersyukur sangat. Niki berwarna 10, warna 50, warna 100. Tapi yang berwarna di terangan isolasi. Loh, nggak masalah. Duit 1 juta kurang 2.000 perak doramoni 1 juta kok. Betul? Laras. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Jadi manusia jangan nyepelein barang sepele, karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele. Contoh kecil di kitab Azkarun Nawawi. Sekeluruk-keluruk ke ayam moni jam sabaraha wae, ternyata jarine kitab Azkarun Nawawi itu ayam lagi melihat dengan mata kepalanya sendiri, ayam malaikat rahmat turun dari langit akan mengaminkan doanya orang baik di waktu itu ayam keluruk. Zaman dulu ngucapnya mah kebablasan, jam 11 bengi ayam keluruk malah ngucap anak rada meteng. Saya nggak habis pikir saya pikir kadang-kadang suka Herman bisa-bisanya jam 11 bengi ayam keluar bukan perawan meteng. Padahal jari kitab Azkarun Nawawi sekeluruk-keluruk kayak ayam berbunyi, dia sedang ngasih tahu sama kita manusia, karena memang yang dianugerahi bisa meriksani masalah seperti itu, nanti kewan pun bisa meriksani non sewu alam goib ketimbang non sewu kasat mata kita, Bu. Nah, maka seayam keluruk jam berapapun justru kita diingatkan untuk zikir. Jangan malah nyepele, imun orang dometeng. Sengit karawang aja berlebihan, karena sewaktu-waktu mesti butuh karawang sing disengit ki mau. Betul? Laras. Maka walaupun diterong-ewu bedisolasi, saya pikir bahwa masyarakat wonten inggih Langansari rata-rata mayoritas petani. Betul, Bu? Maka yang main persangat ketika terkadang sedekah sak mampune sing 5.000 sing 10.000 ndak jadi masalah. Yang terpenting ada keikhlasan panjenengan. Soalnya non saya punten, walaupun di sini rata-rata mayoritas petani, tapi nyatanya petani justru dibelani oleh Kanjeng Nabi di dalam kitabnya Hanatul Thalibin juz 2. Ternyata Kanjeng Nabi dawuh tanggene hadis bahwa afdolul mukasabi azuraatu, seutama-utamanya pekerjaan adalah menjadi seorang petani. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Ini saya ceramah nggak pakai nafsu, Bu. Dasarnya kitabnya Hanatul Thalibin. Punten, kalau nggak salah ada mantan kepala desa nyalon DPR ya, Bu. Saya agak lupa namanya, kemarin cuma ingat sama kumisnya. Nah, siapa ya namanya? Pak Subur, Pak Subur. Walu ya maaf Pak, saya ingatnya cuma nama kumisnya. Gak apa-apa, orang berkumis manis. Soalnya orang berkumis fix dia bukan buaya tapi dia lele. Maaf ya Pak, Masya Allah. Ini calon DPR-nya cuma Pak Subur lalu yang datang. Apa ada lagi yang lain? Oh, oke. Pak mantan camat waktu lagi menjabat masih dados camat sebelum purna sering banget ketemu, Bu. Saya tadi pas ngelirik saya agak ingat pernah ketemu di mana ya. Ternyata Pak mantan camat namanya Bapak
Pak Asno Sederawun diwarengin sehari. Ya begitulah Bu, calon-calon DPR datangnya pas lagi mau pemilu doang. Sebenarnya banyak sekali yang nyalonin saya di DPR. Kemarin juga saya dipaksa untuk nyalon di DPR RI. Gak usah beli partai, malah partainya yang beli saya. Mantep banget. Katanya gara-gara saya punya masa banyak, rata-rata fans saya ibu-ibu, ini aki-aki katanya. Saya nggak pernah punya pikiran untuk saya terjun di dunia politik karena ada ranahnya dan memang ada kemampuan masing-masing. Saya pikir saya sering banget di akhir-akhir ini di Langansari. Jamaahnya makin hari makin banyak. Saya pikir saya datang ke sini jamaahnya langka. Soalnya nopo jamaah langka, sekadar paling ngajinya kayak gini. Saya pikir gitu. Ih. Punyai dari Pondok Pesantren Al Azhar juga alhamdulillah rawu sedanten. Pimpinan PAC Muslimat Langansari alhamdulillah lengkap walaupun punyai sawet gerah sakit ya. Oh ya Allah, kemarin nggak rawuh Ibu. Masya Allah, didoakan oleh jamaah muslimat alhamdulillah sudah sehat walafiat. Muka-muka ya umurnya sing barokah Allahumma. Ternyata rawuh saya pikir nggak hadir soalnya tadi nggak ada yang ngasih informasi Bu. Jadi ngapunten. Jadi saya sering di Langansari, saya pikir yang datang mungkin makin hari makin tipis. Saya kira bosan sama mumpuni Bu, tapi masalah ngisarut kelapa, ngisarut rambutan, ngisarut akasia barangan, saya hadir di sini. Saya merasa bahwa Anda datang ke sini bukan karena mumpuninya, tapi background saya adalah seorang santri. Jadi karena saya santri, jadi gimana? Ya Allah. Di kamar mandi Pak. Hari ini benar-benar kebalik. Biasanya orang ngintip dari luar kamar mandi. Iya enggak. Biasanya orang ngintip kan di luar kamar mandi. Yang diintip yang di kamar mandi. Ini yang di kamar mandi yang ngintip keluar. Masya Allah. Jadi gimana? Oh sebelah kandang ayam, terus ada yang di kamar mandi sekalian. Tapi walaupun Ibu udah di kamar mandi, jangan merotin celana di situ Ibu. Cuma rame-rame di situ. Maaf ya Mbak Kaji ya Allah. Mbak Kaji tadi bilang sebenarnya memang katanya mikir madan kasih. Ya Allah, boleh kasih tetap keri. Pancen wong wadon keras terkuat nang alam dunia. Mau pengen banget ngaji ketemu merong saya mumpuni. Kayak kebagian nang kamar mandi. Nang datak nyelongok barangan kayak gitu. Sajana aku ngene mangkat ya kasih tapi nah tekan kene malah keri. Arep kasih nganggo katok nang mangel banget tinggo. Boleh bisa nek katok angel tinggo. Lu golongan siji nggo sikilo. Pantesan keserimpung bae. Jenengan masih ketawa karena belum ngelakonin tua. Wa man nu'amir hununaki sufil khalqi, barang siapa dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya. Jadi Mbak besok kalau ngaji datangnya yang lebih awal biar gak kebagian sanding kandang pitik nang kamar mandi barengan. Moga-moga ya tetap entuk berkah. Amin Allahumma. Banyak yang nyalonin saya di DPR RI subur siswa karo Pak subur waluyo sama Pak Asno. Tapi saya memang gak pernah punya pikiran untuk nyalonin diri. Soalnya jenengan rawuh di sini karena melihat saya adalah seorang santri. Coba kalau maaf saya udah ada partai politik di belakang saya, mungkin panjenengan tidak secinta hari ini kepada mumpuni, betul? Jadi biar ada yang ranah masing-masing monggo. Tapi memang anak santri ya juga kudu ngerti paham politik.
Soalnya kalau kita muslimat, walaupun kita nggak terjun ke politik, tapi kudu ngerti politik. Soalnya kalau kita nggak paham politik, malah justru kita akan jadi bonekanya orang-orang yang berpolitik busuk. Maka misalnya hari ini kita bersyukur siapa saja yang ikut hadir di acara pengajian muslimat. Kami mengharap tidak hanya mau cari biting, tidak hanya mau cari suara, tapi memang diniatkan dalam rangka untuk memajukan dan ikut mensupport, mendukung kegiatan muslimat di Desa Waringesari, khususnya Kecamatan Langasari. Tepuk tangan dulu dong buat para donatur dan seluruh yang ikut berkontribusi pengajian hari ini. Jadi ini baru mau nyalon Pak Camat. Pak Camat baru mau nyalon, Pak Subur Waluyo juga baru mau nyalon. Jadi baru mau nyemplung ini Pak ceritanya. Oh udah dua kali nyalon. Oh dulu udah jadi, sekarang nyalon maning. Ya Allah, benar-benar orang maning. Kalau belum udah nyemplung, saya malah jadi DPR dari tahun 95 Ibu. Saya jadi DPR dari tahun 95, Pak Waluyo udah berperiode, Pak Camat baru mau nyalon, beliau DPR Dewan Perwakilan Rakyat, saya DPR Durung Payu Rapi. Puas. Saya sampai 27 tahun ini belum payu rapi, bukannya nggak laku ya, sorry ya. Si ngantri pirang-pirang. Cuma nikah mah gampang, yang susah merawatnya. Karena banyak orang siap menikah tapi belum siap berumah tangga. Ada yang ngomong lagi, makanya jangan terlalu milih. Hello, jangan saya seorang public figure, putri Anda nikah kudu milih. Nabi Shu'aib alaihissalam memilihkan suami untuk anaknya yaitu Dewi Sukaro. Milih. Nabi Musa alaihissalam itu mantunya Nabi Shu'aib, dipilihkan. Cerita kok merinding aku Bu ya. Nabi Shu'aib milih Nabi Musa itu harus diuji terlebih dahulu. Bayangin tuh, mau jadi mantu Nabi aja kudu dipilih. Kita juga harus ngikut kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketika mau garwo sama Sayyidah Khadijah milih. Dan ternyata Sayyidah Khadijah pun Masya Allah ketika berdoa sampai 2 kali menikah, memang garwane sedot terus, suaminya meninggal dunia terus. Akhirnya ketika mau jadi istrinya kanjeng Nabi, sampai menghatamkan kitab Zabur, Taurat, Injil, sampai ngaji betul-betul jadi perempuan yang solehah. Bahkan beliau berdoa Sayyidah Khadijah, ya Allah nikahkanlah saya dengan seorang nabi yang sempurna. Dan hanya doanya Sayyidah Khadijah yang dijabah. Mumpuni donga bojo karo nabi salat dijabah. Iya kanjeng Nabi, penghujungnya kanjeng Nabi, pun Nabi pungkasan. Berarti memang hanya doanya Sayyidah Khadijah alam dunia niki sing dijabah. Kepingin nikah dengan Nabi ingkang sempurna, Masya Allah doanya diijabah. Mantep apa mantep? Keren banget. Kudu milih, orang milih. Putri jenengan nikah kok sampai gak milih? Udah gerandongan nyangan. Punten Bu, namanya seorang suami memang kudu dipilih. Suami kan tanggung jawabnya lebih gede. Sampai istri dinikahi kok ternyata nggak tahu bab haid, suaminya nggak ngajarin apa itu bab haid. Tapi artinya seorang suami telah hutang kepada sang istri, dan di akhirat kelak boleh istrinya nagih sama suaminya. Tuh, cari mantu santri. Ini tepuk tangan dulu nggak apa-apa. Istrinya habis melahirkan, nggak tahu apa itu mandi wiladah. Mandi wiladah itu juga di luar nifas malah. Mandi wiladah itu mandinya seorang perempuan yang baru melahirkan. Nggak tahu tata cara mandi wiladah. Suami dan pihak keluarga suami bertanggung jawab sampai akhirat. Tuh, sampai ngurumati tali pusar bayi. Dari kitab Majmu', kitabnya Mbah Soleh Darat, ngurusi tali pusar bayi mutlak tanggung jawab seorang suami. Jadi anggaran wong wadon golek wong lanang pun kudu milih. Milih gerandongan yang memang. Nya kurang ngerti wujudnya. Kembali takut nyong. Malah muga-muga jangan diketemu nyong karo gerandongan anyangan. Mau jatuh takut kaya ngapa ya nyong.
serang kayak gini harga. Si ciri penasaran, ngandungan jangan kayak apa tuh? Bu. Bilang bodohnya ngerti ketemu bebuk-bebuknya. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka namanya santri niku Masya Allah fleksibel karena telah belajar ilmu ulama, dia punya dasar fondasi. Ketika dia sesuk terjun nang masyarakat, jadi pejabat bisa, jadi kepala desa mampu, jadi pedagang tahu hukumnya, jadi petani memang jenenge santri niku biasa prihatin langsung bojo oke. Namanya santri ngerti ilmu nih. Maka ketika panjenengan kok anak-anaknya ngaji di pondok pesantren, berbanggalah karena entah cita-citanya jadi apapun kelak, maka fa insya Allah dia telah belajar hikmatul hukama, ilmu priantin di pondok pesantren insya Allah. Jadi oh ya tepuk tangan lagi. Punyai lagi senang keprok lagi punyai. Rasa-rasa hilang lepek darah katanya. Kalau ini saya, oh ya, ini insya Allah sodako tepuk tangan kan jadinya punya virus, punya semangat kan begitu. Nah, punten ibunya. Kemarin saya dari kawan tengah Al-Azhar pas onje leres punya Marsuti alhamdulillah pondok pesantren Al-Azhar dalam dia. Oh Allah ya Allah nggih. Oh dari ngoten sing maring informasi. Ngapunten sangat dia punya ya Allah. Terus niki jebule kawan kemit teh kuning. Kemarin pamit saya ketemu maning. Anak bohong niki punya anu ngadinya nanti sampai jam 2 sore kata ibu muslimat lain sari. Jadi sholat duhurnya orang sini biasa setengah 3 dulu. Nah, gitulah. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa min Allahumma. Lanjut. Terus afdolul mukasabi, seutama-utamanya pekerjaan adalah azura'atu, seorang petani. Kedua, seorang pedagang. Nih, kalau kita lihat hadis ini, berarti Kanjeng Nabi betul-betul kekasih Gusti Allah yang adilnya luar biasa. Padahal Kanjeng Nabi itu saudagar. Wayah kecil derek paman, derek mbah dados pengembala kambing, setelah remaja derek paman dados pedagang. Harusnya kan bikin hadisnya yang paling utama pekerjaannya pedagang. Nabi kudunya bilangnya kalau pekerjaannya sendiri harusnya. Tapi ternyata Kanjeng Nabi jadi pedagang diniatkan dalam rangka mendistribusikan hasil dari pertanian. Maka didawuhkan tenggene hadis az-zura'atu, pekerjaan yang paling utama seorang petani, yang kedua seorang pedagang, yang ketiga seorang kuli buruh ataupun ahli profesi atau tukang nomor 3. Dan justru nomor 4, jabatan paling akhir mentok adalah seorang pejabat negara, pelayan pemerintah. Justru nomor 4, petani nomor 1, DPR nomor 4, petani nomor 1, kepala desa Pak, petani nomor keren apa keren? Bangga apa bangga? Maaf ya, anu buku ya. Tapi nanti pulangnya bawa matang bu. Ternyata petani adalah pekerjaan yang paling utama. Kenapa Kanjeng Nabi bilani petani? Karena dilanjutnya di dalam hadis, senandur-nandure petani menjadikan sedekah. Saya ulang, senanung-nanungnya petani menjadikan sedekah. Nandur pari digrumut wereng, berarti petani sedekah karo wereng. Nanam jagung dipangan manuk, berarti petani sodako karo manuk. Nandur manteng dipangan tikus, berarti petani sodako karo tikus. Senandur-nandur petani menjadikan sodako bu. Tapi kenapa pertanyaannya, anak-anak kita zaman sekarang ini gak ada yang cita-citanya ingin jadi petani? Jawabannya adalah anak-anak kita terlahir di zaman IT yang kepinginnya nggak pakai otot tapi pinginnya pakai otak, yang hanya duduk di kursi nggak harus keluarin keringat tapi hasilnya banyak. Monggo silahkan, tapi non sewu, memang jadi petani harus punya skill mengolah tanah. Halo,
petani niku pancen rekasa. Betul-betul harus punya skill mengolah tanah, ngerawat tanaman gak mudah, cari pupuk terkadang susah, bareng panen didol payune. Pertanyaannya, di mana peran pemerintah? Kalau udah ngomong begini, saya udah nggak urusan sama amplop, nggak ada urusan. Selama ini pemerintah ya saya lihatnya, yang pertama adanya kelompok tani Bu, kita bikin irigasi. Seperti alhamdulillah ternyata tadi saya lewat di Majenang Wanareja lagi panen di sana. Padahal tempat saya lagi kekeringan. Tapi alhamdulillah kemarin dari irigasi Sungai Serayu udah mulai pada labuan teng sawah. Makanya hari ini beras lagi mandan naik harganya. Betul ya Bu ya? Walaupun beras larang ya petani memang makmur. Jenengan walaupun larang seorang desa muga-muga sing bisa tuku beras. Amin Allahumma. Bikin irigasi ini susah, apalagi yang gak dialiri sungai besar. Maka non sewu sangat para pemerintah ya ada bikin irigasi, bikin kelompok tani. Cuma terkadang maksud pemerintah saya mau sosialisasinya tapi kurang. Kayak contoh mau jalanin traktor beli solar kudu nganggo aplikasi. Barcode warangan ketek banget. Oke, niatnya baik pemerintah biar masyarakat petani itu ngerti. Petani yang sugih maka nggak membeli yang bersubsidi. Yang bersubsidi khusus bagi yang kurang mampu. Cuma kurang sosialisasi. Petani kan rata-rata wong tua zaman peluduk, zaman bohola. Langgih tuku solar darah traktor kudu nganggo aplikasi. Jenenge wong tua tak ngerti aplikasi pemanan apa. Datangnya berapa, tanah nyakot, barangan. Kurang sosialisasi. Di Jepang antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Udah 2 kali lewat 10.000. Sebenarnya kalau udah 2 kali wayanya pulang nih. Iya kayak bel sekolah. Bel pertama jam istirahat tuh jam 10. Iya kan? Nanti bel kedua wayai balik si ceramah apa yang mumpuni. Ini masih jam berapa? Oh aman. Lagi cerita brakot. Apa-apa. Di Jepang antara sayur dan daging, malah sayurnya ketimbang dagingnya. Saya ngaji diundang sampai negara Taiwan. Gue tanya bahasa Tainya, pakai bahasa apa di Taiwan? Yang jenang nggak percaya sih dia undang sampai Hong Kong Bu. Di Taiwan bahasanya sie, ni hao ma hao ni. Di Taiwan saya dimasukkan ke restoran halal, tetap Bu antara sayur dan daging, malah sayurnya ketimbang dagingnya. Sampai negara Australia antara sayur dan daging, tetap malah sayurnya ketimbang dagingnya. Di Indonesia belum mampu seperti itu karena kita masih negara berkembang Ibu. Memang belum bisa dibandingkan dengan negara-negara maju. Tapi kenapa anak-anak kita nggak mau jadi petani? Ya itu tadi, jadi petani memang rekasa. Tapi petani ini mulia. Sebab apa? Senanduran dari petani dari sodakoh. Soalnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ternyata namanya seorang manusia hidup di dunia ini, titel jabatan derajat paling tinggi adalah mangan. Mangan. Bahasa Sundanya mangan naon? Tuang Ibu, tuang. Ya lo kasar banget. Membuat dok barangan. Tuang. Ini orang ngerti bahasa Sunda, Bang. Jangan mendingan jadi batuk. Tuang Ibu. Titel jabatan tertinggi di dunia ini adalah tuang. Mangga ngaleut. Lah nggak makan, lemes Bu. Pak Banser nggak dahar, nggak mangan, nggak tuang, nggak bisa Banser ngadek ngayayar.
calon DPR nggak makan, nggak bisa nyalon. Mumpuni orang madang, orang bisa ceramah orang morot-morot gigi. Pak Presiden gak ada harap, lemes Bu. Lah Presiden makanya tetap nasi asalnya dari beras asalnya dari gabah sinandur sintan petani. Berarti Presiden pun sampai disodakoi nang petani. Petani dulu dong. Bangga nggak jadi petani Bu? Bangga, senang curang dari petani dadek nasodako. Dan yang kedua kan senang bimbelani petani karena senang curang dari petani menjadikan nambahin iman takwa dumateng Gusti. Petani ini kok orang-orang yang ahli fikir dan ahli zikir. Setelah nanam cabai, petani kipasan nama caping. Ya Allah, nyusi nandur lombok, nyusi nyirami, nyusi lemoni. Lalu ini ke lombok ijo kok sih malik abang, sing ngecat siapa ya Allah? Nek dudun jenengan, ki boten mungkin anak makhluk bisa ngecat lombok. Niki alami saking asane panjenengan ya Allah. Senandur-nandure petani dadek nasodako plus nambah iman takwa. Karena petani ahli zikir, ahli fikir, at-tafakkaru sa'atan khairu min alfi rakaatin. Ternyata wong gelem mumet mikir sesaat lebih becik ketimbang salat sunah 1000 rakaat. Sampai senandur-nandure petani mikir, iya ya. Wit beringin wit gede wae sekutil. Kutil siapa meneh? Mumpung. Ayo lebih ngoblong lagi kok nyong diarani jrek kutilan. Nah, jilbab ijo gege. Emang kutil siapa jauh mumpune iki kowe. Wit beringin wit gede wae sekutil. Kudune kan anggere dalam akare oyot Bu. Dalam oyote beringin, dalam batane kudune wae seklapak-lapak. Tapi nyatane wit beringin wit gede wae cilik kalah karo wit semangka. Wit semangka wit mung sekawat. Lah wae malah seklapak-lapak. Lah kadang lebih gede semangkane. Ah ya. Saya pikir bahwa berarti Gusti Allah memang maha adil. Jajalangger wit beringin wae seklapak-lapak nih bandingnya apa langsung beda alam. Tapi jebule wit semangka wit cilik wae gede. Oh ternyata semangka dia punya amalia. Apa amalinya hidupnya semangka? Pertama mau hidup di padang yang panasan, justru semakin panas semakin manis rasanya. Yang kedua ternyata wit semangka dia betul-betul andap asor tawaduk rendah hati. Duwe oyot ora gelem nemplok karo tanduran liyane. Dia andap asor ora gelem semangka tukul mengdhuwur Bu. Karena dia sadar kalau dia sedikit mau sombong kudune kan dheweke pamer Bu. Nyong wae lebih gede ketimbang ringin. Harusnya dia sombong karena kita cilik wae gede. Tapi dia sadar diri kalau sampai dia sombong tukul setitik bimaring dhuwur opor semplak sih. Maka sifatnya semangka andap asor, lembah manah, rendah hati, dia tawadu. Mulane wite cilik wae gede sami kali menungsa. Gelem kudanan, gelem panasan, gelem ikhtiar. Kata Nabi, ikhris alama yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi menungsa semangat kayu barang si manfaat. Wasta'in billah nek ana masalah jaluk pitulungan karo Allah azza wa jalla. Jur kanjeng Nabi titip pesan wala ta'jiz. Jangan males, jangan beler, jangan kesek. Ulang pelompong, dadar, dodor, lembarak, lembut petelesan kotor. Ngana mau ngarep BL terus TKH. Wala ta'jiz, jangan males. Semangat gayu barang si manfaat. Kayak gini semangka. Dia kudanan kepanasan tetep nang sawah.
malah justru semakin panas cuacanya, semakin manis rasanya. Nek menungso gelem ikhtiar, tetep golek ma'isyah niku berarti ya kerja tapi ora salat, namanya ma'isyah. Dia tetap golek ma'isyah, ya kerja ya ibadah. Maka walaupun wite cilik kue gede, putrane petani bisa jadi bupati, semangka. Putrane petani jadi bupati, semangka. Putrane petani bisa jadi DPR, semangka. Malah tanggane kula wonten putrane tukang ili-ili banyu bisa jadi bupati, semangka. Malah Cilacap wonten anake tukang ngarit malah jadi penceramah kondang. Sampeyan keprok siapa? Udah nyongtok. Banyak seertisan Bu. Di Jawa Timur ada putrane tukang ili-ili banyu malah bisa jadi presiden. Sinten? Insinyur Soeharto. Putrane tukang ili-ili banyu. Ibu tahu ili-ili enggak? Yang tukang irigasi air. Cara sini apa? Ili-ili. Kalau di Brebes ululu. Di tempat kita ili-ili kan supaya banyunya ngili. Singarani ululu supaya banyunya melaju. Putrane tukang ili-ili banyu bisa jadi presiden, Insinyur Soeharto. Semangka, wite cilik, kue gede. Berarti kan karena tandurannya yang sepuh. Gak usah mawing banding-bandingaken. Tentu pemimpin kita dunia akhirat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dados pemimpin umat manusia sangalan dunia, sangalan jagat raya. Rikala alit dados pengembala kambing, rikala remaja dados pedagang, tapi nyatane adilnya begitu luar biasa. Kanjeng Nabi maksum sampai bersih dari dosa, tentu adalah penghuni swarga sesarengan Gusti Allah. Maka ternyata dados pemimpin umat manusia sangalan jagat raya. Kanjeng Nabi modalnya cuman 1 juta semangka. Mulane nek guru ngerti tabraki dhisik. Kanjeng Nabi dados pemimpin umat manusia sangalan jagat raya, modalnya 1 juta, setia, jujur dan nyata. 1 juta. Kita nyalon DPR 1 miliar, jalanan simil njaluk dibayar. Ini masih niat nyalon DPR nggih Pak. Terima kasih matur nuwun. Muga-muga hasil wakosidana dipun paringi jabat dados pemimpin DPR sing adil Allahumma. Amin. Ngomong-ngomong jam berapa, Bu? Tadi keretanya udah lewat 2 kali soalnya. Saya nggak bawa jam. Jam sedoso punya. Jam 11:04. Kalau punya isi ngendikan kok ngene antuk ngendikan jam 11 ora wani. Soalnya berarti punya kersane nyuwun tambah. Ternyata niki sudah jam ya Allah. Jam 11:04 guys. Tadi kan saya naik jam 10:04 Bu. Ini jam 11:04. Berarti udah cukup ya Bu ya? Belum cukup? Saya kasih tahu Bu, saya di sini belum minum macan babar gelas. Temenan boten percaya tanya mama buku yang ngejemput saya di Pasir Kunyit. Membedok ke urung nulis di acara yang keempat adalah Mu'aitu Hasan. Nulisnya belum selesai, makanya tadi punyai menawi asmane tereka sempat nyuwun pangapunten sangat punyai ataupun calon-calon DPR ataupun onten rombake ingkang dari hadir dereng dipun serat asmane saestu nyuwun pangapunten boten ngira stang ben kawula. Soalnya tadi memang saya bilang sama panitia dan akhirnya belajar dari Bojong Kantong kemarin. Jadi persis naiknya jam segini ya Bu ya. Soalnya memang akhir-akhir niki saya rada kurang sehat. Sebenarnya sih 27 tahun masih muda ya Bu ya. Masih. Jadi itu yang kabar-kabar perawan tua itu hoax Bu.
27 tahun dan September ini besok tanggal 27 September saya genap 28 tahun ya. Iya, ulang tahun bulan September ulang tahunnya saya. Tapi saya bilang sama keluarga sarana perayaan lah, istua oleh kemarin saya ditanya ini progres ke depan mau bagaimana lah jenenge nikah ora bisa diprogres dulu saya bilang begini, pokoknya saya nikah umur 25 wis 25 malah kelungseng. Jadi nggak ada target saya mengalir saja lah kersane saking alasane Gusti Allah. Maka menurut saya sangat 1 bulan ini habis vaksin malah bukan 1 bulan hampir 2 tahun ini setelah vaksin pemberian mandan temanku ini juga Herman setelah divaksin itu sering sakit-sakitan apa nu perawan tua tadi sakit-sakitan sakit saya kemarin saya baru cek dokter dok kok saya hidungnya keluar darah terus ya 1 bulan Bu sampai hari-hari ini masih sering keluar darah. Dok obatnya apa ya biar nggak keluar darah dari hidung? Jawabnya obatnya jerek turu gitu. Boyo orang-orang dokter obatnya dituru. Saya dari sini masih pindah di Lakbok, saking Lakbok makai jalur tanpa nandaran. Baru pulang tadi pagi dari Pemalang langsung angkat memiliki kasih. Ya hari seperti itu. Tapi kalau dalam waktu seminggu itu saya memang hari Jumat harus free. Jumat pagi sampai sore kami isi dengan kegiatan pulau ngaji kitab. Jadi kadang saya yang soal kadang Gusti ingkang tindak kubike kula kangge mucal kitab kula sak keluarga. Jadi kalau hari Jumat panjenengan jangan tindak ke gubuk kami karena kami biasanya enggak di rumah dan gerbang ditutup dan tidak ada pelayanan tamu. Manajer kula nggih libur. Terus terkadang kula melas tepi-tepi begini dinten Jumat kosong kami enggak ada pelayanan tamu. Terus dalam waktu seminggu memang hanya libur dinten Jumat mawon. Kalau ini kula sampai langsung saking Sumatera Selatan sampai hari ini badan ini ku anggar sonten kadang jam 2 niku bar salat zuhur ataupun jam 4 sore niku waktu panas demam tinggi sehingga kula matur kali Pak dokter apa karena musimnya apa karena cuacanya apa karena memang kula sih jarang istirahat ya cuaca ya yang kedua karena memang jarang istirahat yang ketiga dereng gada batal belum sih bisa ngantuk. Tapi begini Bu, saya mensyukuri dengan setiap keadaan walaupun saya belum nikah, tapi saya bisa mastatoktum mengukur kemampuan. Tapi kalau udah punya suami, walaupun semastatoktum saya, mestinya kan musyawarah dengan suami saya. Contoh pamane, kula sering pengajian niku kepanasan Bu, terus pengajian sore pagi madhep kulon, berarti kan nampak srengenge itu. Sering sangat sehingga saya tidak masalah. Yang terpenting zaman itu bisa fokus kepada saya. Saya mas tato mengukur kemampuan kula. Insya Allah kula mampu dan kula siap. Sampai kula ceramah kadang jarang duduk, jarang minum karena memang kepingin fokus kula. Tapi kan bisa mengukur kemampuan kula. Tapi kalau udah punya suami, saya yang kepanasan suami saya nggak terima Bu. Kayak embek gitu kan. Jangan panasan. Kan kamu duetku gitu kan. Ya saya bersyukur juga walaupun belum payu rencana gaduhan lagi. Tapi nyenong saya sangat, memang saya akhir-akhir niki matur kali panitia. Kalau pengajiannya pagi, saya biasanya naik jam 10, kadang turunnya jam setengah 12. Terus rata-rata kalau tengah jam karena kita kepentok waktu sholat zuhur dan boten biasa loncok-loncok waktu sholat zuhur. Dan disiplin muslimat itu nggak hanya sekedar mati seragam, tapi ada membawa nama baik NU Bu. Jadi kalau ngapunten nggih muslimat terkenal dengan acaranya yang lantur. Sing nganggo rekukur lah, sing joget dan barangan lah. Pemain dandan sekali subuh barang. Nganggo selempang, nganggo kaos tangan, repot banget. Terkenalnya muslimat niku waktu niku ulur. Tapi alhamdulillah setelah kemarin saya dibojong kantong muslimat juga dan hari ini kepanggil muslimat juga. Masya Allah disiplinnya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Muslimat tangan saling mantap. Kami harap tidak hanya sebagai contoh tapi teladan untuk muslimat-muslimat yang lintune.
Kula matur kali panitia semuanya, kalau sore saya naik jam 2 sore, turun kadang jam 4 sore katanya. Tapi kalau malam naik jam 9, turunnya jam 11 malam. Kenapa kula harus punya pakem? Saya berusaha kalau dinaikkan jam 10, tapi setengah 10 pagi saya sudah berada di lokasi. Kangge nopo foto-foto, nulis kali sebagainya. Lane kula jar kula makin itu konten seprapat jam nggih, foto-foto kali saya belajar, tapi langsung naik. Gak masalah sih, kula seneng malah. Cuma memang kemarin baru wonten insiden ngapunten sangat, kula seketik badhe cerita mbok pilih kata yang salah paham kan dulu. Saya datang di lokasi pengajian hajatan pribadi, tapi ada kepanitiaannya teng kabupaten di salah satu provinsi Jawa Tengah. Saya datang sesuai dengan janji panitia, naik jam 9 malam, saya datang jam setengah 9. Kalau niku posisi dari Wonosobo dan dari Banjarnegara pagi sama sorenya langsung ke Pemalang, dan sehingga ke Pemalang lagi ngapunten sangat, saya datang setengah 9, jam 9 kurang seperempat saya sudah beres foto-foto, lajeng pun nulis-nulis, pun ngobrol sama Soibul Hajat, dan ternyata saya diaturi kali panitia, Mbak Mumpuni nanti kalau setelah pengajian jangan langsung pulang ya. Oke, nonton apa? Disuruh nunggu ada salah satu hati badhe mimpin doa. Tidak masalah, karena memang sudah izin terlebih dahulu kan kita persiapan. Tapi karena masih sholawatan saja, jarene munggah jam 9 kurang seperempat masih sholawatan kali ini kulo nyalain flash nih kok lagi rame katanya. Saya bertanya lah, terus saya naik jam berapa? Mereka jawab hanya, mengko tuli bar sholawatan. Oke, maksudnya saya naik jam berapa? Mengko bar mahal kiam bar serakalan. Iya, nyumu gak jam pira. Dan supaya pengukur ngaten ini, saya harus ngukur waktu. Akhirnya di pertanyaan yang ketiga, beliau menjawab setengah 10. Gak masalah, namanya wong ngaji kan kudu nunggu. Orang kan kepingin tampil karena sudah disiapkan latihan, lajeng gladi bersihnya juga luar biasa. Kula nggak masalah nunggu 1 jam. Dan teng mriku teng kecamatan Ulujami niki kula sampai teng kecamatan Ulujami berulang kali seperti itu terus Ibu. Sehingga akhirnya kula tunggu sampai setengah 10. Saya kira langsung aja naik, tapi koriknya belum, sambutan panitianya belum, sambutan kepala desanya juga belum. Yang akhirnya saya nunggu sampai jam 10. Berarti kalau nunggu sejam setengah kula Bu. Akhirnya sambutan ditiadakan tanpa kori, langsung kula naik pengajian. Itu juga nggak enak juga, korinya juga undangan tuh. Akhirnya memang tadinya kula niatnya jam biasa, kula nunggu sejam setengah pun biasa. Jeneng santri ngikuti tanggung karo para habaib karo kiai. Tapi setelah kula naik ke panggung, keluarga besarnya ndak ada respon sama sekali dari Soibul Hajat, Kiai Kakungnya, bapaknya ya tidak menemani saya. Saya tidak masalah kalau ndak ketemu saya, cuma wong antara temeriki kali temeriki kok nggak belum menemani kula. Mungkin karena beliau seorang laki-laki, beliau seorang perempuan. Saya pikir seperti itu. Saya sangat menghormati keadaan. Tapi setelah kula naik, nunggu sejam setengah, ternyata tidak ada respon sama sekali dari keluarga ataupun panitia. Akhirnya memang kona mengucap salam, saya mendoakan Soibul Hajat, mengatakan pengantin sunat, terus saya pamitan langsung. Malah justru kalau ngamplopi kali Soibul Hajat, ajeng basre kalau ngamplopi sekalian. Akhirnya disarohnya sama sekali nggak saya terima, kalau ceramah gitu. Disaroh mereka artinya bebungah. Bebungah karena memang sudah ceramah. Kalau ceramah buatan kalau nyati kondangan, nggak ada niatan ceramah. Sehingga kalau namun ngucap salam naik ke panggung bahwa kalau gugurakan kewajiban saya sebagai tamu undangan, tapi nyati kalau buatan ceramah tapi kalau niat kondangan. Kalau kondangan pengantin sunat, pulang kopi malah sekalian bansernya. Kalau tidak nerima bisaronya, kalau langsung pulang. Tapi di dalam paginya itu kalau tetangga desanya, terus tetangga desanya akhirnya malah dia shock attack, shock terapi, supaya dia pelajaran, supaya tidak seperti itu lagi. Akhirnya kalau tidak matur sama manajemen kulo, saya tidak matur sama bapak pemilik kulo, kok kaget Bu. Saya cerita sama guru kulo, kulo telepon kiai kulo, lajeng kulo wingi kepanggil kali guru kulo, kok cerita angkat naik nopo, ternyata bukan hanya saya yang kena seperti itu. Kulo kan santri, kulo matur kali guru kulo, ngapunten kiai, saya telah melakukan satu kesombongan. Kalau lagi jangan sombong, kalau tengah punten, tapi kulo bacanya memang selalu kira enak badan, memang pun sakit-sakitan. Sehingga kalau matur kali guru kulo, ternyata guru kulo ngendikan, biyen
Allah yarham almarhumah Kiai Mufid Pandanaran. Iku pernah dipun dari tindak wonten ing pondok pesantren Darul Mutakin Bolong Temanggung Jawa Tengah. Rawuh sesuai dengan jamnya, iswayah naik sudah dijadwalkan, masih penampilan santri-santri. Beliau tes itu buku, tapi telah dangu buatan diunggah-unggahake padahal sudah melewati jam naos. Akhirnya beliau belum tindak teng panggung. Romo Ki Haji Mufid langsung salaman kali Mbak Ki Kholil Bolong, Mbak Ki Kholil langsung pamitan kondur. Tapi tetap dioper kalian Mbak Ki Kholil Temanggung bareng dioper ngapunten sangat. Niki kita acara stop kafe monggo Mbak Kiai minggah. Akhirnya kerso minggah. 1/4 jam niku isine duka Bunyai. Isine dukane dari panitia. Terus 1/4 jam ndak ada ceramah. Belum nggih mboten nerima bisyarah sama sekali ndak. Hanya paring pirsa sampai ngendikan begini Mbak Kiai Mufid. Aku ki sapa? Aku diundang kanggo ngaji. Ping telu liwat dua. Leres benahe ngendika sunah niki. Wis ping telu niki. Ya Allah niki takdir saking asane Gusti Allah indah banget nggih kula niki. Bagai Mufid Allah yarham ngendikan begini, aku ki sapa? Aku diundang kanggo ngaji, ora ketang sithik ana bab ilmu si arep tak sampeke maring jamaah santriku. Nah tapi ternyata sampai nasi acara-acara baik, silakan monggo. Nah sampai Bagai Mufid ngendikan ngaji aja sampai nggo pantes-pantes. Kadang-kadang maafin ke masyarakat ada yang bilang begini sama kiainya, wong jenengan pun rawuh pun pun seneng. Oke, yang punya hajat. Bagaimana yang nunggu? Sudah kepingin banget ngaji kok ditenteni ngajinya cuma sebentar. Maka tentunya yang nunggu nanti yang kecewa justru masyarakat. Maka kalau mboten gadah ilmu sama sekali serius tuh sepupu irenge Bunyai Al Azhar ya mboten gadah ilmu Bu. Tapi orang kita seketik saya dipun timbalin dari sowan, maka kula niate betul-betul silaturahim dengan syariat yang teratur, yang tertata rapi seperti yang dicontohkan dakwah saking Muslimat Lanang Sari Pinten menika. Tepuk tangan sebenarnya. Sangatku. Kalau senang naik kaji seperti ini karena saya berusaha dimanapun lokasi pengajian. Kalau dijadwalkan naik jam 10, tapi setengah jam sebelumnya saya sudah sampai di lokasi. Angin apa silaturahim sih? Angin ngobrol-ngobrol, bercengkrama dan lain sebagainya. Maka alhamdulillah, niki sepure sudah lewat 3 kali dan hitung cepat pakai quickcon nih. Hitung cepat sodako panjenengan untuk kemaslahatan Muslimat PAC Kecamatan Langgensari dan keluarga besar Ranting Waringin Sari dikantuk dana sebesar 9.144.000. Anak kredit dikebrakan apa akhir ini? Jadi yang gak yakin itu dikebraki wong kene. Saya ulang 9.144.000 rupiah. Alhamdulillah. Jadi mutlak untuk kemaslahatan dan kegiatan muslimat Bapak Ibu, tidak untuk mengganti dana pengajian hari ini, dan karena pengajian hari ini mutlak dari keluarga besar Muslimat NU Ranting Waringin Sari, Musola Nurul Hikmah, dan para hadiah donatur termasuk Bapak Haji Rasikun dan seluruh warga masyarakat Wonten Waringin Sari. Leres nggih Bu Lurah. Maka alhamdulillah dengan lewatnya sepur yang ketiga kali berakhir pula pertemuan kita hari ini untuk sahabat tawis. Mudah-mudahan make sakti bare doa panjang kondur kanthi lucung widodo lir kali sakit sambil kala menopo dan bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Iki kerasa kresek pada bare ngendi. Saya mbok kuatir seneke ketuker. Nanti karena sama kayak klosen sangat lama kiai napa dene ibu nyai kesan derek mengimami doa pengasan tinten mereka ngalah karo kita perlukan kuning lan derek nyuwun semoga saking panitia nggih kula kembalikan kepada muka semua muka saking kalau mudah-mudahan muslimat keluarga besar masyarakat Ranting Waringin Sari Muslimat Langgensari kita semua dipun tetepaken imane dipun tetepaken islame ditambahi ihsane paring sehat panjang yuswa usaha manfaat ingkang barokah dijauhkan dari segala wabah musibah jadi partai ingkang ahlul ibadah partai ingkang ahlul jannah penggasan yuswa kanthi husnul khatimah. Amin Allahumma. Ampun kontur ampun cengarumin awit sama kita akan dipun imami kalian Bapak Kiai apa dene kula kembalikan dumateng pranata dicara sumangga dari saya awal sampai akhir segala kekirangan nyun aking pangapunten. Terima kasih ibu-ibu sudah derek
mensupport kami keluarga besar Nurul Hikmah, para Romo Kyai Mbak Kyai matur semasun rawuhipun, lajeng ibu Nyai matur mbanten sangat saking PAC Muslimat Langasari, para ibu Nyai saking Pondok Pesantren Al-Azhar, sampai ibu Nyai Ifrodah. Oke, Bapak Ibu Nyai Marsuki matur nuwun sanget Bapak hadir wonten ing Langasari lan keluarga besar wonten ing pemerintah desa Paringin Sari, Bapak-bapak calon DPR matur nuwun sanget, mudah-mudahan saged berdoa agar jangan tidak ada hal apa saged kepanggih malih wonten lain acara. Amin Allahumma. Mujikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Muqasimul Awqaf, semoga sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Jazakumullahu ahsanal jazaa, kami haturkan kepada beliau yang terhormat Ustazah Mumpuni Handayah Yekti. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau sangat bermanfaat bagi kita wa dini ad-dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, acara demi acara telah